Shalom. Devosi Ayub pasal 22 ayat 1 sampai yang 11, demikian firman Tuhan. Maka Elifas orang teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Dihakimi atas apa yang kita perbuat itu wajar. Namun dituduh atas sesuatu yang tidak kita perbuat atau kita lakukan tentu sangat mengecewakan dan menyedihkan. Mungkin hal inilah yang dialami oleh Ayub saat mendengar perkataan Elifas. Dalam firman Tuhan pembacaan hari ini, Elifas mengungkapkan berbagai hal kepada Ayub terkait dengan derita yang sedang dialaminya. Menurut Elifas, manusia itu tidaklah berguna bagi Allah. Tidak ada untungnya manusia hidup saleh atau hidup benar di hadapan Allah. Ia juga mengungkapkan bahwa apa yang Ayub alami disebabkan oleh dosanya. Itu ayat 4 sampai yang 10 menjelaskan demikian perkataan Elifas. Tidak hanya itu, dosa yang dilakukan oleh Ayub mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 11 sampai yang 20 menjelaskan demikian. Dan karena itu Elifas teman Ayub meminta Ayub untuk bertobat. Meski terkesan ingin menolong, pada kenyataannya perkataan Elifas ini secara tidak langsung memojokkan dan juga menghujani Ayub dengan berbagai tuduhan. Masalahnya, inti dari apa yang Elifas ungkapkan adalah Ayub sedang mengalami hukuman Allah dan Ayub harus segera bertobat. Itulah yang ditekankan Elifas. Tentu hal itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan dekat dengan Allah. Logikanya, jika dia adalah orang yang saleh, bukankah seharusnya dia tidak mengalami kehancuran hidup seperti itu? Banyak orang berlogika seperti itu. Dan ironisnya, kita pun seringkali menggunakan logika saja. Padahal logika kita terbatas. Kita berpikir bahwa penyakit atau penderitaan selalu identik dengan kutukan dosa atau hukuman dari Tuhan kepada orang yang mengalaminya. Namun perlu diingat bahwa kehidupan iman kita kepada Tuhan tidaklah sedangkal logika itu. Tuhan Allah bisa memakai apa saja untuk menguji kemurnian iman kita, termasuk juga ketika kita menghadapi persoalan, masalah, dan penderitaan. Ia melakukannya bukan untuk menghancurkan ciptaannya, melainkan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Karena sesungguhnya inilah tujuan hidup kita, yakni memuliakan Allah, menyatakan kehendak Allah. Marilah kita sebagai orang percaya yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat-Nya, mari kita saling menjaga satu dengan yang lain, dengan sesama kita. Tidak saling menghakimi, tetapi marilah kita saling mengasihi. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dan kita berjalan sesuai dengan rencananya,
Memang itulah tujuan yang harus kita kerjakan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita melakukan apa yang diperintahkan bukan untuk menghakimi orang yang belum melakukannya. Kita menjalani kehidupan yang penuh dengan disiplin bukan untuk menghakimi saudara kita yang tidak disiplin, tetapi memberikan teladan itu jauh lebih efektif dibanding kita melakukan tindakan yang menghakimi sesama kita. Mari kita senantiasa hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya dan menghindarkan diri dari saling menghakimi. Hidup saling mengasihi seperti yang diajarkan Tuhan, hendaklah kita saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Itulah standar yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita melaksanakannya. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan dan menyertai hidup kita sampai keserupaan dengan Kristus itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah memerintahkan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus. Jika kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan biarlah hidup kita terus progres, semakin baik, semakin menyerupai Kristus dalam kaitannya hubungan kita dengan sesama, sehingga hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Karena firman Tuhan yang kita imani dan percayai, kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.